Bapak Ibu sekalian, hadirin jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah. Manfaat zakat itu di dalam hadis dikatakan, innas sadaqata latutfi'u an ahliha harral kuburi wa innama yastadillul mu'mina yaumal qiyamati fi dilli sadaqatin. Sedekah itu dapat menghindarkan dari panasnya alam kubur nantinya ketika kita meninggal dunia. Dan seseorang pada hari kiamat hanya bernaung di bawah naungan sedekahnya. Jadi sedekah yang kita bayarkan apakah ke masjid itu bisa memberikan naungan nanti di padang mahsyar. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tarwih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Harta yang kita miliki ini adalah merupakan titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Bapak Ibu mengeluarkan infak, membayar zakat, maka harta yang kita keluarkan itu dia berbicara sebenarnya, dia berkata harta itu. Di dalam hadis dikatakan as-sadaqatu inna harajat min yadi sahibiha takallamat bihamsi kalimatin. Kalau kita bersedekah maka harta ini berbicara, ada 5 perkataannya harta ketika kita keluarkan. Yang pertama, kuntu sagiratan fakabbartani. Harta mengatakan tadinya aku kecil, kau sedekahkan maka aku menjadi besar. Yang kedua, kuntu harise fal'ana sirta harisataka. Apa kata harta, semula engkau menjagaku, sekarang aku yang menjaga anda. Jadi kalau kita sudah keluarkan maka harta itu menjaga kita. Kalau kita tidak keluarkan maka kita yang menjaganya. Tapi kalau sudah kita infakkan maka harta itulah nanti yang akan mempertanggungjawabkan kita nanti di yaumil qiyamah. Yang ketiga, kuntu aduwaka fa ahbabtani. Semula aku memusuhimu, sekarang engkau mencintai aku, kata harta. Yang keempat, kuntu paniyatan fa abaqaitani. Tadinya aku adalah sesuatu yang fana, sesuatu yang habis, tapi kau bersedekah maka engkau kekalkan aku. Yang kelima, kuntu qalilatan fa kasartani. Semula aku adalah kecil, maka kau keluarkan maka aku akan menjadi besar. Allah akan melipat gandakan pahala sesuai ayat yang saya bacakan tadi. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habba ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah mengatakan perumpamaan orang yang menginfakkan sebagian hartanya seperti dia menanam 1 biji, maka 1 biji ini tumbuh akan menghasilkan 7 tangkai. Setiap 1 tangkai menghasilkan 100 buah. Artinya apa? Kalau kita menyumbang bersedekah 1.000 rupiah, maka Allah melipat gandakan menjadi 700.000. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lebih bisa melipat gandakan. Wallahu wasi'un alim. Karena Allah itu maha luas. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tarwih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Apalagi manfaat daripada infak, sedekah dan zakat, rezeki akan melimpah. Kalau orang mengeluarkan hartanya, Allah akan membayar lebih banyak. Allah akan menggantikan. Yang kedua, penyakitnya jadi insya Allah akan sehat. Yang ketiga, yang sulit jadi mudah. Yang keempat, bisnis jadi lancar. 5, menghapus dosa. Keenam, menolak bencana. Ayana tu nenek tariolo ya kos sejumai biasa mengkemakadamat tolak bala. Bawa kelapa, bawa ayam, patulak bala. Jadi menolak bahaya sedekah infak itu.
Yang berikutnya dicintai Allah dan manusia. Jadi kalau orang suka bersedekah, Allah mencintainya, manusia juga mencintai. Karena ada hadis Rasulullah dikatakan, as-sahiyyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wa ba'idum minan nar. Orang yang dermawan dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, jauh dari neraka. Tapi sebaliknya, al-bahilu qaribum ba'idum minallah wa ba'idum minan nas wa ba'idum minal jannah wa qaribum minan nar. Orang yang bahil, orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dan dekat dari nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kepada kita yang mampu, karena memang kalau kita lihat kapan berdekatan antara si kaya dengan si miskin, lalu tidak diperhatikan orang miskin, maka terjadi kecemburuan sosial. Bapak Ibu hadirin hadirat, apalagi manfaat orang yang bersedekah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah ditanya, Pak Ustaz, apakah umur kita ini bisa dipanjangkan oleh Allah? Bisa saja. Karena masalah umur itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya pernah baca dalam satu sejarah, ada orang ditambah umurnya gara-gara sedekah. Ketika zamannya Nabi Ibrahim Halilullah, pernah suatu waktu Nabi Ibrahim duduk-duduk di rumahnya, datang seorang sahabat, seorang pemuda. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Waalaikumsalam. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, lama baru datang. Iya, ada keperluannya, ada. Besok ya Nabi Allah Ibrahim, saya mau pengantin, saya mau menikah. Lalu Nabi Ibrahim mengatakan, pernikahannya jam berapa? Dibilang jam 10. Nabi Ibrahim mengatakan, kalau tidak ada halangan, insya Allah saya akan hadir dalam pernikahan Anda. Lalu sahabat ini pamit, minta izin pulang. Dia pulang. Tidak lama kemudian ada lagi tamunya Nabi Ibrahim datang. Siapa? Malaikat Israel, malaikat pencabut nyawa. Malaikat pencabut nyawa bertanya kepada Nabi Ibrahim, ya Nabi Allah Ibrahim, siapa tadi tamu? Nabi Ibrahim menjawab, itu sahabatku, seorang pemuda. Apa keperluannya? Dia bilang besok mau menikah, dia undang saya supaya saya hadir. Jam berapa pernikahannya? Dia bilang jam 10. Lalu malakul maut mengatakan, wah, saya sudah pegang SK-nya, saya diperintahkan oleh Allah jam 8 besok pagi saya harus cabut nyawanya. Nabi Ibrahim pusing, bagaimana saya punya teman jam 10 menikah, jam 8 besok dicabut nyawanya. Lalu saya mau panggil biar dipercepat, tidak mungkin juga. Walhasil malakul maut, malaikat Israel juga pamit kembali. Besoknya jam 8 masih hidup, jam 10 masih hidup, melangsungkan pernikahan. Lalu Nabi Ibrahim heran, kenapa malaikat Israel mengatakan jam 8 dia cabut nyawanya sahabatku. Dia pikir-pikir, sorenya baru datang malaikat Israel. Assalamualaikum ya Nabi Allah Ibrahim. Waalaikumsalam. Wahai malaikat maut, saya mau bertanya. Lalu malakul maut mengatakan, Nabi Ibrahim jangan bertanya, saya sudah tahu apa yang Anda mau tanyakan. Ibrahim, kemarin saya katakan SK pencabutan nyawa besok jam 8, ternyata Ibrahim SK itu batal demi hukum. Maka dari Nabi Ibrahim agak sabarin batalkan hipung Allah Ta'ala dicabut nyawanya. Ketahuilah sahabatmu itu yang kemarin setelah bertamu di sini baru kembali, dia singgah di pantai asuhan. Disitulah bersedekah sebanyak 7 dirham. Anak-anak yatim piatu pada berdoa, ya Allah, tolong panjangkanlah umurnya, tambahkan umurnya orang yang bersedekah. Setiap 1 dirham, ya Allah, tambahkan 10 tahun.
ternyata doanya anak-anak yatim diterima. Lalu malaikat Israel mengatakan, wahai Nabi Ibrahim, sahabatmu itu masih bisa hidup 70 tahun yang akan datang. Ini berkat sedekah, berkat infak. Makanya kepada kita, mari Pak, jangan melihat besarnya, jangan melihat jumlahnya, tapi tergantung niat apabila kita bersedekah. Makanya Nabi mengatakan, kalau berimpak tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu. Artinya apa? Jangan dikomentari. Apa angkat tahu itu tak komani megala ada komentarna. Purai masumba 50 sebulat tu pare-pare na curita. Itu akan hilang pahalanya. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah tarwih yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam ini, dan saya tutup, ketahui Pak, ada 2 malaikat yang diutus oleh Allah di muka bumi ini. Ada 2 malaikat, tugasnya hanya berdoa. Doanya malaikat itu, setiap pagi dia berdoa, mendoakan orang-orang yang bersedekah. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma ati mumfikan khalafa. Ya Allah, tambahkanlah rezekinya orang yang suka bersedekah. Ya Allah, tambahilah hartanya orang yang suka berimpak. Malaikat yang satu berdoa, Allahumma anti mumsikan talafa. Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang tidak mau berimpak, binasakanlah dia. Nanti di akhirat dia lihat, ini malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kadang-kadang orang yang dermawan kelihatan tambah banyak hartanya yang diberikan oleh Allah, dan ketenangan hidupnya insya Allah pasti dia tenang. Saya kira demikian Bapak Ibu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.